Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan apabila hari ini masih ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, bersama saya Kak Ais. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran aswaja ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li amin. Ya, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin ya, yaitu tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, apa itu Maulid Nabi Muhammad? Yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita juga telah mempelajari isi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad ya, ada dalil-dalilnya dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkannya, yaitu hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hakikat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pengungkapan rasa bahagia dan syukur atas diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Nah, jadi hakikat dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk dari rasa syukur dan rasa bahagia dari umatnya karena diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini kepada kita sebagai kaumnya. Jadi kita sebagai kaumnya itu harus memperingati peringatan Maulid Nabi itu sebagai apa? Sebagai rasa syukur dan rasa kebahagiaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham ya? Nah, dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, umat Islam terdorong bekerja sama dan tolong menolong dalam urusan kebaikan, yaitu urusan agama. Sehingga tali silaturahmi antar sesama umat Islam dengan sendirinya akan semakin kuat. Ya, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita terdorong untuk melakukan kerjasama, bekerja sama dalam acara peringatan, kemudian saling tolong menolong dalam urusan agama ya. Sehingga tali persaudaraan antara sesama umat muslim itu semakin erat karena dengan kita saling berkumpul, kita bekerja sama, kemudian kita memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Nah, itu akan menjadikan kita semakin erat tali persaudaraan kita. Kita akan saling berkomunikasi, kita akan saling menukar ilmu ya. Nah, jadi itu dengan mengadakan peringatan Nabi Muhammad, kita akan saling erat dalam silaturahmi umat Islam. Ya, selanjutnya ada hikmah yang dapat diambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama ada mengenal figur teladan bagi seluruh umat. Ya, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita mendapat pengetahuan tentang siapa itu figur teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mempelajari bagaimana sejarah beliau, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana keturunan beliau ya, bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan
kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita akan diingatkan kembali bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad. Nah, gitu kita akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ada menguatkan tali persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama umat Islam, seperti tadi yang sudah Kak Ais jelaskan ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan. Ya, dengan kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad, nah maka semangat keagamaan kita, semangat ibadah kita akan meningkat. Karena apa? Karena kita telah diingatkan kembali, seperti kita diingatkan kembali bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ke dalam menyiarkan agama ya. Nah, itu maka dengan sendirinya kita akan meningkat dalam urusan ibadah dan ketakwaan kita. Kemudian yang kelima ada menggugah semangat berjuang dalam menegakkan agama Islam. Ya, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita diingatkan kembali bagaimana sejarah dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, maka itu akan meningkatkan semangat kita dalam menegakkan agama Islam. Seperti ya, kita jadi akan lebih giat dalam beribadah, kita akan lebih giat dalam mencari ilmu ya. Sebagai pelajar, menegakkan agama Islam itu harus dengan giat dalam mencari ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, itu harus dilakukan ya. Kemudian yang keenam, terciptanya media kreativitas dalam hal keilmuan dan keterampilan. Kemudian yang ketujuh yaitu terlaksananya syiar Islam. Kemudian yang kedelapan yaitu ada mendapatkan pahala karena melakukan perbuatan yang dianjurkan agama. Ya, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Kita di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita seperti membaca sholawat, kemudian kita bekerja sama dengan umat Islam dalam hal keagamaan, kemudian kita belajar tentang keislaman, kemudian kita juga bersedekah dan lain sebagainya. Dan semua itu akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita akan mempelajari selanjutnya yaitu tata cara membaca sholawat. Ya, pada umumnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan membaca sholawat dengan berbagai macam dan bentuk acara. Misalnya ada membaca kitab Al-Berjanji atau kitab Ad-Dibai atau kitab Sintud Duror, atau mungkin Syariful Anam, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Nah, jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita juga membaca kitab Berjanji, kitab Ad-Dibai, Sintud Duror, atau Syariful Anam. Mungkin kalian sudah biasa ya dalam membaca kitab-kitab ini ketika mungkin di rutinan IPNU atau IPPNU, kalian sudah setiap minggu membaca kitab ini. Nah, itu. Nah, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad juga kita juga membaca kitab tadi, kitab Berjanji, kitab Ad-Dibai, Sintud Duror, dan Syariful Anam. Nah, ketika membaca berbagai sholawat ini, ada saat-saat orang yang melantunkannya itu sambil berdiri ya. Inilah yang dikenal dengan istilah mahal al-qiyam, yang artinya berdiri ketika membaca sholawat, atau dalam masyarakat NU dikenal dengan sebutan syirokolan atau serakalan. Nah, jadi ketika kita membaca kitab Al-Berjanji, pasti di tengah-tengahnya ada ketika kita berdiri. Nah, ada mahal al-qiyam. Biasanya itu tuh kalimat syirokolan atau serakalan diambil dari Asyraqal Badru Alaina. Jadi ketika kita melantunkan ayat kitab Berjanji, nah itu pasti di tengah-tengahnya ada ketika saat dimana kita berdiri. Nah, berdiri itu ketika ada kalimat ada sholawat Asyraqal Badru Alaina. Nah, itu biasanya kalian berdiri kan. Nah, itu dinamakan mahal al-qiyam ya, atau mungkin bisa juga disebut syirokolan atau serakalan ya. Nah, dimana
Maka kalau sudah sampai kalimat ini, semua hadirin dimohon berdiri ya. Kita disuruh berdiri lah. Berdirinya itu karena apa? Ya, karena adanya keyakinan akan kehadiran nur atau cahaya Nabi Muhammad SAW dalam majelis itu ya. Jadi kenapa kita berdiri? Itu dikarenakan adanya keyakinan bahwa adanya datangnya nur atau cahaya Nabi Muhammad SAW ke dalam majelis itu ya, dalam majelis yang sedang membaca kitab Al-Berjanji atau Adibai dan sebagainya. Nah, di peristiwa ini juga bisa ada yang menyebutnya dengan marhabanan. Nah, kalimat dari kalimat marhaban yang diucapkan ketika berdiri ya, kita biasanya juga mengucapkan kalimat marhaban ya. Marhaban sendiri yang artinya selamat datang atas kehadiran Nabi kita. Marhaban artinya selamat datang. Nah, di sini berarti mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, berdiri merupakan ungkapan dari penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau termasuk manusia yang agung, yang layak lebih dihormati daripada yang lain ya. Nah, mengapa bentuk penghormatan itu dilakukan dengan berdiri? Nah, di sini ada hadisnya. Itu kalian bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ansari qumu ila sayyidikum aw khairikum. Allahu Muslim. Yang artinya dari Abi Sa'id al-Khudri, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Ansor, berdirilah kalian untuk Tuhan kalian atau orang yang paling baik di antara kalian. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk penghormatan yaitu dengan berdiri menyambut kedatangan orang terhormat atau orang yang mulia atau orang yang lebih baik dari kalian semua. Nah, jadi salah satu bentuk penghormatan misalkan dari para alim ulama atau dari para kiai, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada nur cahaya Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk berdiri. Karena apa? Yaitu untuk menyambut kedatangan dari manusia yang agung ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu sampai sini paham ya? Sampai sini jelaskan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Kak Ais. Nah, silahkan kalian kerjakan. Di sini ada 5 soal esai. Nah, kalian kerjakan di kertas folio dan nanti dikumpulkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.